Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Dimas Muhammad Haji Nugroho dari Prodi PKP 15 Alfa, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran fire protection dalam mengurangi dampak kebakaran pada bangunan. Baik, untuk lebih jelasnya akan saya paparkan dalam materi di video berikut ini. Baik, saya akan memaparkan materi tentang sistem proteksi kebakaran. Yang pertama itu adalah saya akan menjelaskan pengertian kebakaran. Jadi, kebakaran adalah nyala api, baik kecil maupun besar, pada tempat, situasi, dan waktu yang tidak dikehendaki, yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Jadi, api itu merupakan proses kimia, yaitu proses oksidasi cepat yang menghasilkan panas dan cahaya. Api bisa terbentuk jika terjadi persenyawaan atau bergabungnya tiga unsur yang dikenal dengan teori segitiga api, seperti yang bisa kita lihat pada gambar ini. Jadi, segitiga api itu terdiri dari tiga unsur. Apa saja itu? Yang pertama, itu adalah fuel atau bahan bakar atau material yang mudah terbakar. Contohnya itu adalah kayu, kertas, minyak tanah, bensin, dan gas, dan lain-lain yang mudah terbakar. Lalu yang kedua ada oksigen. Yang ketiga ada penghasil panas. Contohnya itu panas yang berasal dari gesekan atau panas yang dihasilkan oleh hubungan arus pendek listrik. Jadi itulah segitiga api yang bisa menyebabkan terbentuknya api. Lalu langsung saja kita masuk pada intinya, yaitu sistem proteksi kebakaran. Apa sih itu sistem proteksi kebakaran? Jadi, sistem proteksi kebakaran ini adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan, dan sarana baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif, maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran. Itu adalah peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 26 tahun 2008. Lalu, sistem proteksi kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan atau pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung. Itu menurut Peraturan Daerah DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008. Jadi, sistem proteksi kebakaran ini terbagi menjadi dua. Itu adalah proteksi kebakaran aktif dan proteksi kebakaran pasif. Apa sih itu proteksi kebakaran aktif? Jadi, proteksi kebakaran aktif ini adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual, digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam melaksanakan operasi pemadaman. Nah, ini adalah gambar-gambar dari sistem proteksi kebakaran aktif. Yang pertama itu ada ini sprinkler. Sprinkler ini adalah termasuk dari proteksi kebakaran aktif. Dia bekerja pada saat ruangan tersebut sudah mencapai titik suhu maksimal. Jadi ketika suhu tersebut tercapai, ini gelas ini akan pecah, lalu air di dalam ini akan keluar yang bertujuan untuk memadamkan api. Ini bekerja secara otomatis. Yang kedua ini ada APAR. Lalu ada hydran, ada detektor. Detektor itu ada macam-macam, ada smoke detector, ada fire detector, atau gas detector. Dan ini adalah fire alarm. Lanjut ke proteksi kebakaran pasif. Apa sih itu proteksi kebakaran pasif?
Jadi proteksi kebakaran pasif ini adalah sistem perlindungan bangunan terhadap bahaya kebakaran melalui pertimbangan sifat termal bahan bangunan terhadap api, penerangan kompartementasi, serta persyaratan ketahanan api struktur bangunan. Nah, gambar ini menunjukkan bangunan yang dibangun menggunakan eh, dari material yang tahan api, yang hijau ini tahan api, dan ini yang tidak. Nah, untuk yang tahan api ini, dia jika terjadi kebakaran, material-material di bangunan ini nih bisa menahan api dibanding yang kiri, yang ini. Kan dari kayu. Kayu itu seperti yang di awal tadi, yang saya sebutkan bahwa kayu itu bisa menjadi bahan yang mudah terbakar atau fuel tadi dari segitiga api. Jadi jika terjadi kebakaran sangat sangat mudah api menyambar ke kayu ini dan jadi kebakaran yang sangat besar. Sedangkan yang kanan ini tidak. Dia memiliki material yang lebih solid, lebih bisa menahan api. Lalu selanjutnya kita akan membahas sistem deteksi dan alarm kebakaran. Jadi sistem deteksi dan alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberikan peringatan dini kepada penghuni gedung atau petugas yang ditunjuk tentang adanya kejadian atau indikasi kebakaran di suatu bagian gedung. Bagaimana sih cara kerjanya? Jadi, nih, ini di tengah. Tengah ini adalah MCFA atau Master Control Fire Alarm. Ini bisa dikatakan sebagai pusatnya dari detektor. Detektor tadi ada gas detector, ada fire detector atau smoke detector. Jadi detektor ini mengirimkan sinyal. Pertama-tama tuh jika dia mendeteksi adanya kebakaran, adanya api, adanya asap, atau adanya gas, dia memberi sinyal ke Master Control Fire Alarm ini. Begitupun ini titik panggil manual atau TPM. Bedanya kedua ini, yang detektor ini bekerja secara otomatis. Namun yang TPM ini, dia baru mengirimkan sinyal ke Master Control Fire Alarm ini ketika dia dipencet atau sebenarnya ada beberapa macam dari TPM ini. Ada yang dia di push aja, tapi yang gambar yang saya sertakan ini dia bisa kita lihat sama-sama itu ada tulisan break glass. Kita pecahkan dulu kacanya, lalu baru kita bisa menggunakan ini dan dia bisa mengirimkan sinyal ke MCFI. Lalu dari MCFI ini dia meneruskan sinyal dari detektor atau TPM, dia meneruskan sinyalnya ke visual alarm ataupun audible alarm. Apa bedanya? Seperti namanya itu, ini visual alarm ini dia visual. Biasanya dia mengeluarkan lampu. Bisa juga dia berbentuk rotari yang biasa kita lihat kalau di mobil polisi itu. Nah, seperti itu. Kalau di mobil polisi kan tuh warnanya biru. Kalau ini warnanya merah. Lalu yang ini yang audible alarm nih dia mengeluarkan suara peringatan jika terjadi bahaya kebakaran. Lalu selanjutnya itu ada alat pemadam api ringan atau APAR. Nah, ini pasti kita sering melihat nih di bangunan-bangunan gedung atau di mall pasti ada ini. Jadi, alat pemadam api ringan atau APAR itu adalah alat yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. APAR pada umumnya berbentuk tabung yang diisikan dengan bahan pemadam api bertekanan tinggi. Ada beberapa jenis APAR, diantaranya alat pemadam api
air, busa, serbuk kimia, dan karbon dioksida. Lalu selanjutnya itu sistem hidran kebakaran. Sistem hidran kebakaran ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah hidran kota. Jadi hidran kota ini merupakan sistem proteksi kebakaran di mana hidran dipasang di sepanjang jalan sebagai prasarana kota dan kebutuhan sumber air. Lalu ada hidran halaman, merupakan sistem proteksi kebakaran yang dipasang di luar atau di lingkungan bangunan, di mana sistem sumber air dan peralatannya disediakan oleh pemilik atau pengelola bangunan. Lalu ada hidran gedung. Hidran gedung ini merupakan sistem proteksi kebakaran yang dipasang di dalam bangunan. Sistem peralatannya disediakan oleh pemilik atau pengelola bangunan. Nah, sistem hidran kebakaran ini adalah suatu sistem instalasi atau jaringan pemipaan bersih air bertekanan yang digunakan sebagai sarana untuk memadamkan kebakaran. Lalu ada sistem sprinkler otomatis. Jadi sistem sprinkler otomatis ini adalah suatu sistem jaringan instalasi pemipaan yang disiapkan untuk memancarkan air bertekanan tertentu secara otomatis ke segala arah di dalam suatu ruangan yang dipicu oleh aktifnya sensor panas. Nah, warna kepala sprinkler ini ada bermacam-macam, itu tergantung suhunya. Jadi kalau kita lihat tuh biasanya itu warna merah. Warna merah itu dia akan pecah di suhu 68 derajat Celcius. Jadi ketika suhu di ruangan tersebut sudah mencapai 68 derajat Celcius atau lebih, jadi kepala sprinkler ini akan pecah dan air itu keluar langsung memadamkan api di sekitarnya. Bisa kita lihat orange 57 derajat Celcius, warna kuning 79 derajat Celcius, warna hijau 93 derajat Celcius, warna biru 141 derajat Celcius, warna ungu 182 Celcius, warna hitam 204 derajat Celcius. Lalu ini yang paling penting nih untuk kita ketahui. Dampak kebakaran. Kebakaran itu jangan pernah kita menyepelekan kebakaran sekecil apapun itu. Karena kebakaran itu awalnya adalah dari api yang kecil. Api yang kecil tidak bisa dipadamkan. Atau api kecil yang tidak segera kita padamkan. Dia akan menjadi kebakaran yang besar. Baik, dampak yang pertama itu yang pasti jika kebakaran tersebut terjadi di rumah atau bangunan-bangunan yang ramai oleh manusia, yang pasti manusia itu menjadi korban dalam kebakaran. Bisa menjadi korban jiwa, bisa juga luka-luka, luka bakar, itu bisa dialami manusia jika kebakaran terjadi. Yang kedua, dampaknya itu adalah dampak material atau nilai bangunan dan aset yang rusak disebabkan kejadian kebakaran. Lalu kebakaran itu juga merusak lingkungan, flora, fauna yang musnah karena kejadian kebakaran, efek termal kebakaran, serta peningkatan gas CO2 dan polusi. Kebakaran itu juga merusak lingkungan. Yang keempat, kebakaran pun bisa berdampak ke ekonomi. Bagaimana bisa berdampak ke ekonomi? Jadi, kebakaran itu terjadi di sektor yang kritikal, seperti perusahaan atau tempat-tempat perbelanjaan. Itu bisa merusak ekonomi. Jadi di tempat itu kan pasti banyak orang-orang bekerja yang mencari nafkah di sana. Lalu jika terjadi kebakaran ya pasti tempat mereka bekerja itu ya terancam. Bisa dilihat di sini kerugian finansial akibat tidak mampu berjalannya bisnis dampak dari kejadian kebakaran. Semuanya jadi drop. Bisnis pun tidak bisa berjalan seperti biasanya.
Lalu efek selanjutnya, ini adalah lanjutan dari ekonomi tadi. Pihak pengelola ataupun pemilik perusahaan itu mengalami kerugian yang sangat besar dan dia tidak bisa mengcover biaya-biaya lainnya. Itu berdampak pada eh, pekerja-pekerja tadi yang ada di perusahaan itu. Jadi ada PHK massal itu dikarenakan karena kebangkrutan bisnis, yaitu dampak dari kejadian kebakaran. Jadi pesan dari saya tuh jangan pernah meremehkan kebakaran. Karena kebakaran itu seperti yang saya bilang tadi, kebakaran itu diawali dari api yang kecil. Lalu orang-orang pun jika apinya kecil aja, mereka pasti mau memadamkan sendiri. Dan salahnya, mereka tidak langsung menelpon pemadam kebakaran. Biasanya itu mereka menelpon pemadam kebakaran itu jika kebakaran itu sudah membakar setengah dari rumah, itu baru mereka telepon. Kalau apinya udah besar, baru mereka telepon. Baiklah, demikianlah penjelasan saya terkait materi peran fire protection dalam mengurangi dampak kebakaran pada bangunan. Semoga apa yang sudah dijelaskan tadi bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari agar kita bisa mengurangi dan menanggulangi dampak kejadian kebakaran. Baiklah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.